Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi untuk materi di kelas 11. Sekarang materi transformasi. Oke. Apa itu transformasi? Nah, transformasi itu sebenarnya sudah banyak di sekitar kita dan mungkin kita juga sudah sering melakukannya, tapi belum tahu kalau itu ternyata namanya transformasi loh, gitu ya. Nah, transformasi itu nanti yang akan kita pelajari yaitu ada 4: translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Seperti apa mereka nanti kita pelajari lebih detail ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan lebih fokus ke bagian yang pertama, yaitu translasi. Oke. Nah, ini kamu pernah melakukan ini kan? Apa ini namanya? Ya, ngaca alias bercermin. Nah, kita pasti sering ini kan kalau habis mandi gitu kan, atau mau pergi, pasti kan kita akan memastikan gimana penampilan kita gitu kan. Nah, itu adalah peristiwa yang namanya transformasi, dan itu kamu sudah sering melakukannya. Oh, itu transformasi? Iya, betul sekali. Ini adalah transformasi, yaitu yang bagian refleksi ya, atau pencerminan. Ini sering kamu lakukan. Nah, bisa ambil contoh yang lain nggak? Bisa dong. Nah, ini akrab sekali sama yang sering kamu lakukan. Apa itu? Nah, ini dia. Nah, biasanya kamu ngapain? Edit video, edit foto gitu kan? Pakai Android yang sekarang ada di tangan kamu. Nah, itu juga bagian dari transformasi. Bahkan ketika kita mengedit video atau foto, di situ bisa jadi kamu sudah melakukan empatnya dari transformasi. Contohnya, nih, kalau kita mau mengedit foto kan biasanya kita geser tuh, geser kanan, geser kiri gitu kan, biar pas nih kita mau geser. Itu apa? Nah, itu adalah translasi. Jadi ketika menggeser foto ke kiri ke kanan itu namanya translasi atau pergeseran. Terus misalnya kita mau buat foto itu jadi dua nih, gitu ya. Itu namanya apa? Refleksi. Jadi mau berapa banyak nih, gitu kan? Oh, jadi dua, jadi tiga, jadi empat, gitu kan? Itu namanya refleksi. Terus pas fotonya kok tadinya kepalanya di bawah nih, gitu kan? Kan kita putar nih, ya, kita diputar posisinya mau 90 derajat, mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, itu juga bagian dari transformasi, yaitu rotasi. Terus kita kan gedein, kecilin gitu ya biasanya ya. Oh, fotonya ukurannya berapa nih, gitu kan? Minta ukurannya berapa. Nah, memperbesar atau mengecilkan gambar itu juga bagian dari transformasi, yaitu dilatasi. Nah, ini berarti semua peristiwa transformasi sebenarnya sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma mungkin kita belum tahu aja, oh itu ternyata yang namanya transformasi. Gitu ya. Jadi transformasi betul-betul ada dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi di dunia zaman now sekarang ya, yang semuanya serba digital. Nah, di sana pasti banyak banget yang namanya transformasi. Nah, mungkin kamu bisa mencari peristiwa transformasi yang lain yang ada di sekitar kamu. Ya, coba apa aja ya kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama. Nah, sebelumnya apa itu kita belajar transformasi, nanti harapannya kita bisa menentukan nih peta atau bayangan. Jadi kalau ada kata peta atau bayangan, itu adalah hasil dari transformasi. Apa itu translasi atau refleksi ataupun rotasi maupun dilatasi gitu ya. Jadi harapannya kita bisa menentukan bayangannya, kalau suatu kurva, suatu garis gitu ya, direfleksikan nanti hasilnya seperti apa sih gitu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, transformasi. Nah, ini kalau kita bahasakan, untuk memindahkan suatu titik atau bangun pada sebuah bidang dapat dikerjakan dengan transformasi. Transformasi T pada suatu bidang memetakan tiap titik P pada bidang menjadi P aksen, gitu ya, pada bidang
Itu jadi suatu transformasi itu bisa memetakan atau membuat bayangan tiap titik P pada bidang menjadi P aksen atau P bayangan pada bidang itu pula. Itu ya, itu peristiwa transformasi. Oke, titik P aksen itu adalah bayangan atau peta dari titik P. Oke. Jenis-jenis transformasi tadi yang sudah Ibu singgung di depan ya. Ada translasi, ada refleksi, ada dilatasi, dan yang terakhir ada rotasi. Translasi itu bahasa sederhananya apa? Geser. Tadi ya, ingat-ingat di foto aja. Ketika kita ngedit foto, menggeser ke kanan ke kiri itu namanya translasi. Refleksi berarti kamu mengopi jadi dua ya, dicerminkan. Terus dilatasi berarti gimana? Diperbesar atau dikecilkan. Kalau rotasi berarti diputar gitu. Gampang ya? Oke, ini contohnya. Kita akan bahas yang bagian pertama yaitu translasi atau pergeseran. Contohnya gimana? Jadi kalau kita punya kurva ini ya, kurva yang hijau ini, kalau kita translasikan dia akan menjadi apa? Nah, digeser. Dia akan bergeser. Sejauh apa? Nah, pergeserannya ini nih ya, dari sini tadi ke sini ini harus pakai transformasi gitu ya, dalam bentuk translasi ini gitu. Jadi translasi itu untuk menggeser kurva yang tadinya di sini bergeser ke sini gitu ya. Oke, jika translasi T, ini contoh ya, itu AB memetakan titik P X, Y ke P aksen X aksen Y aksen, maka X aksen itu adalah, nah di sini lihat ya, X ini gitu ya, ditambah dengan yang atas nih, Y ini ditambah dengan yang bawah, jadinya kamu punya X aksen itu Y ditambah X ditambah A, Y aksen itu Y ditambah B. Jadi kalau ditulis seperti ini ya, kalau kita tulis dalam bentuk matriks gitu. Next, contoh kita punya yang pertama, diketahui segitiga AOB dengan koordinat titik O 0,0, A 3,0 dan B 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga tersebut bila ditranslasi oleh T 1,3. Gimana caranya? Nah, seperti tadi ya. Ingat ini itu X yang di depan, ini Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Yang X dengan yang atas, yang Y dengan yang bawah. Gitu ya. Coba kita selesaikan. Nah, jadi segitiganya begini nih awalnya. Gitu ya. Ini mau ditranslasikan. Nanti hasilnya seperti apa? Oke, kita coba. Oke. Pertama, titik yang 0,0. Ketika translasi 1,3 berarti 0 ditambah 1, 0 ditambah 3. Jadi O aksennya 1,3 ya. Dari 0,0 bergeser ke 1,3. Terus titik yang kedua 3,0 ditransaksikan dengan T13. Jadi 3 tambah 1, 0 tambah 3 jadinya 4,3 gitu ya. Terus titik yang terakhir, oke, titik yang terakhir 3,5 berarti 3 tambah 1, 5 tambah 3 jadinya 4,8. Jadi segitiganya bergeser dari titik yang ini nih ya, bergeser jadi ini dan ini gitu ya. Jadi posisinya di mana? Coba kamu gambar. 4,8 ada di mana? Nah, gitu ya. 4,3 0,0 geser jadi 1,3. 1,3 di mana posisinya? Nah, kamu coba gambarkan ya. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini kalau digambarkan posisinya begitu ya. Yang tadinya di sini bergeser set gitu ya. Oke, next ya. Ini kalau bentuknya adalah suatu titik, maka tinggal dijumlahkan.
Ini kebetulan nih ya, kita lihat translasinya adalah 13 positif semua. Bu, kalau nanti translasinya ada yang negatif gimana? Berarti di sini nanti menyesuaikan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya translasinya adalah min 1 2, berarti yang X-nya dikurang 1, yang Y-nya ditambah 2, gitu ya. Kalau nggak ada tandanya berarti positif, kalau ada tandanya negatif berarti kamu kurang. Oke, next. Contoh berikutnya, kalau ada persamaan lingkaran, bentuknya adalah persamaan atau biasa sering disebut sebagai kurva. Nah, kalau ada suatu kurva akan ditranslasikan. Nah, ini nih, translasinya kebetulan negatif 1, 3 ya. Kalau tadi positif, sekarang ada yang negatif. Gimana nih Bu, kalau bentuknya soalnya adalah kurva. Persamaan kurva ditranslasikan. Sama prinsipnya, tapi mungkin nanti ada yang berbeda sedikit. Apa? Karena di sini perhatikan, ini adalah X, di sini Y. Jadi ketika kita membuat bayangannya, hati-hati di sini kita harus mengganti nilai X ini dalam bentuk X aksen karena bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Ini bayangannya. Ya, bayangan. Nah, ketika kita mau mencari persamaan bayangannya, berarti yang X ini kamu ganti jadi X aksen dan Y aksen. Gitu ya. Coba kita lihat cara penyelesaiannya. Kalau kita punya lingkaran ini, kita mau translasikan. Nah, jadi bergeser di negatif 1,3. Gimana caranya? Nah, caranya yang pertama ini. X aksennya berarti, nah, lihat di sini ya. Ini X aksennya adalah X-nya dikurang 1, ini negatif. Y-nya ditambah 3, gitu ya. Ini kan X aksen, say. Ini juga Y aksen. Padahal yang kita ketahui di soal adalah ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Padahal di sini X aksen Y aksen. Kita nggak bisa gantiin X ini dengan X aksen Y aksen. Jadi yang harus digantikan adalah X-nya. Jadi ketika kita sudah punya X aksen sama dengan, kita harus ubah bentuk ini. Jadi bentuk X sama dengan. Gitu. Yang ini Y aksen juga sama. Y aksen ini kamu harus ganti jadi Y sama dengan berapa Y aksen. Gitu. Setelah kamu ganti ini, gitu ya, bentuknya baru kamu substitusikan ke persamaan kurva yang akan kita cari bayangannya. Gitu. Ya. Jadi ulangi lagi, karena ini translasinya ini ya kurang 1 plus 3, jadi bayangannya kalau kita di titik itu kan kita langsung masukin di sini ya. Ya, karena titik gitu. Kalau persamaan nggak bisa karena nanti bentuknya di sini, lihat di sini. Ini persamaan kurvanya bentuknya X sama Y. Otomatis kalau kita mau dapat X aksen Y aksen harus rubah dulu menjadi ini. X-nya berapa, Y-nya berapa. Setelah itu baru substitusi. Oh, X-nya X aksen tambah 1, masukkan ke sini. Y-nya Y aksen min 3, masukkan ke sini. Nah, jadi ini kan X aksen kuadrat. Jadi ini dikuadratkan, itu dikuadratkan sama dengan 25. Jadi bayangannya berapa? Jadi bayangannya balik lagi. X tambah 1 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Jadi kalau sudah kita substitusikan, aksennya kita hilangkan, jadi bentuknya begini. Gitu, ini cara ketika kita harus mentranslasikan suatu kurva. Gitu ya. Jadi kalau kita bentuknya titik, tinggal kamu translasikan gitu ya. X-nya dengan X, Y-nya dengan Y, tergantung translasinya positif atau negatif. Kalau bentuknya kurva, berarti kamu harus ada proses substitusi. Ingat di situ ya. Oke. Contoh yang ketiga. Kalau contoh oleh suatu transaksi peta titik 1, negatif 5 adalah, nah, di sini diketahui ada bayangan gitu ya. Ada titik asalnya,
ada kurva, dan yang mau kita cari kurva itu kalau ditranslasikan dengan translasi yang sama. Nah, di sini lihat di sini. Ini berubah jadi ini oleh suatu translasi. Translasinya apa? Justru ini yang mau kita cari. Translasinya apa? Gitu kan? Kalau tadi kan translasinya ada, sekarang translasinya nggak ada. Nah, diketahui ada kurva nih. Persamaannya ini. Mau ditranslasikan transaksi yang ini nih, yang tanda tanya ini. Berapa bayangannya gitu. Jadi langkah yang pertama kita cari dulu transaksinya dari titik 1, negatif 5 jadi 7, negatif 8 itu diapain gitu. Baru setelah itu kurvanya kita translasikan. Jadi ada dua proses ya. Oke, kita step by step. Yang pertama, kalau kita misalkan translasi T itu AB. Nah, jadi titik yang 1, negatif 5 oleh AB kita jadi 1 tambah A negatif 5 tambah B, hasilnya 7, negatif 8. Kamu bisa nyari nggak A-nya berapa? Nah, kan di sini kelihatan nih. 1 ditambah berapa hasilnya 7? Oh, tambah 6. Gitu kan? Negatif 5 tambah berapa hasilnya negatif 8? Berapa? Negatif 5 biar jadi ditambah berapa biar hasilnya negatif 8? Negatif 3, Bu. Nah, gitu aja. Nah, jadi kita bisa dapat A-nya itu 6, B-nya sama dengan negatif 3. Jadi translasi T-nya kita tulis 6 negatif 3. Gitu ya. Translasinya adalah 6 negatif 3. Nah, kita disuruh mencari bayangan kurva jika ditranslasikan ke translasi yang ini. Gitu. Gimana caranya? Tadi ya. X-nya berarti ditambah 6, Y-nya dikurang 3, gitu kan? Nah, kita ubah X aksen itu X tambah 6, berarti X-nya sama dengan X aksen kurang 6, Y aksen sama dengan Y kurang 3, berarti Y-nya sama dengan Y aksen tambah 3. Nah, di sini hati-hati nih. Ini harusnya 3 ya. Oke. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan kurvanya. Persamaan kurvanya gimana? Nah, kita masukkan ke sini. Nah, X sama dengan X aksen min 6. Dan Y sama dengan Y aksen plus 3. Disubstitusikan ke persamaan kurvanya. Nah, persamaan kurvanya kan ini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 12. Kita masukkan. Y-nya dimasukkan ini. Y aksen plus 3. X-nya semuanya diganti ini dong, Bu. Iya, betul sekali. Jadi semuanya kamu substitusiin. Nah, Y aksen ditambah 3 sama dengan X min 6 kuadrat ditambah 4 kali X aksen min 6 dikurangi 12. Ya, masukin semua. Ya. Nah, kalau sudah, masukkan. Nah, ini dikuadratin ya. Cara mengkuadratkan masih ingat? Ayo, X min 6 kuadrat. Gimana, Bu, caranya, Bu? Ini depan kuadratin jadi X kuadrat. Depan kali tengah dikali 2. Jadinya negatif 12X. Gitu ya. Terus min 6 dikuadratkan jadinya 36. Nah, ini jadinya yang ini say. Ya. Terus ini dikalikan 4 kali X aksen. Hasilnya 4X aksen. 4 kali negatif 6 jadinya negatif 24. Nah, ini. Nih, hati-hati di sini nih. Ya, biasanya di sini pada terkecoh nih. Hati-hati ya. Harus dijabarkan begini. Nah, materi SMP. Oke. Sudah? Nah, setelah ini ya, baru kita sederhanakan. Nah, 36 kurangi 24 kurangi 12 habis ya. Oke. Jadi kita punya Y aksen sama dengan X kuadrat min 8X. Dari mana min 8? Min 8 itu dari negatif 12X ditambah 4X aksen. Jadinya negatif 8X aksen. Nah, min 3 dari mana min 3? Min 3 itu dari sini say. Nah, ini pindah ke
kanan jadi negatif, kan ini positif ya, gitu ya. Jadi bayangannya Y sama dengan X kuadrat min 8X min 3 gitu. Paham ya? Jadi bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12 setelah ditranslasikan dengan T sama dengan 6 negatif 3 gitu ya, hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 8X min 3 gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, silahkan kamu bisa pelajari lagi video ini sampai bisa dimengerti, dan kamu bisa coba latihan soalnya terkait dengan transformasi, terutama untuk yang translasi gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh WA ke ibu atau komen di videonya atau di Google Classroom, silahkan ditanyakan bagian mana yang belum dimengerti gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.